Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Hari ini kita berjumpa lagi secara virtual dalam mata kuliah Geometri Analitik Ruang bersama saya Nursyam Anaguna. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan masuk ke materi yang terkait seputar geometri analitik ruang. Kalau pada pertemuan pertama, teman-teman sudah bisa melihat, membaca, dan menganalisis apa sih isi RPP dan kontrak perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Nah, untuk itu pada pertemuan kedua ini kita akan mulai masuk ke materi. Jadi materi yang pertama adalah kita akan membahas terkait sub CPMK. Yang pertama adalah koordinat titik di ruang dimensi 3 atau R3. Kemudian yang kedua ada jarak antara dua titik, dan yang terakhir ada persamaan bola dan sifatnya. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama teman-teman mahasiswa bisa melihat ada suatu gambar sistem koordinat 3 dimensi. Jadi dalam koordinat 3 dimensi bukan lagi hanya ada sumbu X dan sumbu Y, akan tetapi di sini sudah ada sumbu Z. Nah, jadi ada sumbu Z di situ. Kalau sumbu X di situ kita katakan sebagai absis, kemudian sumbu Y di situ sebagai ordinat, dan sumbu Z kita sebut aplikat. Nah, jadi di sini bisa kita sebut dengan absis, kemudian ini ordinat, kemudian yang Z itu aplikat. Nah, jadi itu adalah nama lain dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa bisa melihat pada saat menggambar di sistem koordinat 3 dimensi ada beberapa bidang yang terbentuk. Dalam hal ini yang pertama teman-teman bisa lihat bidang XY. Ini dia bidang XY. Kemudian ada bidang YZ. Ada bidang YZ dan ada bidang XZ. Nah, di situ teman-teman bisa melihat berdasarkan warnanya ya. Jadi kalau bidang XY berarti dia daerahnya itu mencakup X dan Y. Coba lihat yang warna hijau. Nah, itu adalah bidang XY. Kemudian untuk yang bidang YZ, teman-teman bisa lihat yang berwarna kuning. Ini bidang YZ. Kemudian untuk yang berwarna merah itu bidang XZ, Nah, coba kita lihat apa sih makna dari bidang-bidang ini. Jadi bidang-bidang ini kita akan menentukan suatu titik, misalnya ada suatu titik, kemudian kita akan menentukan letaknya berada di bidang mana saja. Nah, dengan adanya ketiga bidang ini, maka letak titik tersebut akan terbagi menjadi beberapa daerah. Nah, daerahnya itu kita sebut oktan 1, oktan 2, oktan 3, oktan 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 8 bagian yang terbentuk dari kehadiran bidang-bidang ini. Nah, yang pertama teman-teman bisa melihat yang pertama oktan 1. Jadi kalau oktan 1 itu semua X, Y, dan Z-nya itu bernilai positif. Nah, jadi kita lihat. Jadi kalau penentuan positif negatifnya itu kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kita meletakkan jari tangan kita searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, itu tergantung. Nah, nanti kita lihat bagaimana peletakannya dari X positif ke Y positif, kemudian arah ibu jari itu akan menunjuk ke Z positif. Jadi jika teman-teman meletakkan jari kalian di tengah-tengah ini, maka akan ada suatu arah yang memulai dari X positif, kemudian Y positif, dan ibu jari akan mengarah ke Z positif. Artinya apa? Daerah yang terletaknya di sini itu positif untuk Z. Nah,
sementara daerah seberangnya itu adalah negatif. Nah, Y juga begitu, di sebelah kanan itu positif dan di sebelah kiri itu negatif. Z juga demikian, di atas nah itu positif dan di bawah itu negatif. Nah, jadi untuk misalnya oktan 1 itu X-nya positif, Y-nya positif dan Z-nya positif. Nah, otomatis kita akan melihat daerah X positif di sini. Kemudian Y positif di sini dan Z positif di atas. Nah, berarti akan ada bidang atau daerah oktan 1 itu di sini, di bagian atas ini. Jadi bisa di sini. Nah, kemudian oktan 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif dan Z-nya positif. Berarti di oktan 2 akan berada di daerah ini. Nah, di atasnya ya, di atas garis di atas bidang berwarna hijau ini. Nah, kemudian oktan 3 itu X-nya negatif, Y-nya negatif dan Z-nya positif. Berarti oktan 3 berada di sini. Nah, lanjut oktan 4 tentu di sini. Nah, lalu oktan 5 di mana? Oktan 5 itu X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Berarti dia berada di bawah bidang XY. Berarti di sini oktan 5. Anggaplah saya menuliskan di bawah ya. 5. Kemudian oktan 6 pasti di sini, di bawahnya. 6. Lalu 7 akan berada di bawah. Di bawah tapi di belakang sini. Berarti di sini saya buat saja di sini ya. 7. Kemudian 8 pasti akan berada di daerah di belakang sini. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ini 7 di bawah ya. Dia di bawah bidang XY. Nah, jadi seperti itu. Nah, semisal ada titik P, misalnya ada titik P itu nilainya adalah 2, 3, dan 4, maka titik P ini tentu berada pada oktan 1. Kenapa oktan 1? Karena semua nilainya adalah positif. Nah, kemudian bagaimana jika ada suatu titik Q? Q itu nilainya 4, min 2, dan 3. Nah, berarti dia letaknya coba kita lihat positif, X-nya positif, kemudian Y-nya negatif, kemudian Z-nya positif. Berarti dia berada di oktan 4. Jadi dia berada di oktan 4. Berarti ini 4. Kemudian ini 1. Jadi begitu untuk menentukan daerah suatu titik dalam ruang dimensi 3. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menggambarnya? Menggambarnya sama dengan menggambar di sistem koordinat bidang datar, hanya saja ini ada tambahan sumbu set ya. Berarti kalau misalnya ada titik A 1, 3, dan 5, berarti kita buat saja dari sini sumbu X kan 1, kemudian ini kan X, kemudian ini Y, dan ini Z. Nah, sumbu X1, kemudian ke ordinatnya itu 3. Nah, berarti berpotongan di sini. Nah, setelah itu kita lihat sumbu Z-nya itu 5, berarti dia berada di titik sini, di atas. Nah, seperti itu cara menggambarkannya untuk di ruang dimensi 3. Nah, kemudian kita akan menentukan jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik itu misalnya kita punya titik P, X1, Y1, dan Z1. Nah, jadi ada titik P, X1, Y1, dan Z1. Kemudian di sini ada titik asal atau titik O. Jadi ada titik O di sini. Kemudian ada misal saya buat saja di sini titik A. Lalu di sini titik B. Nah,
Kemudian saya tarik suatu garis dari sini, putus-putus. Nah, ini adalah Z1. Kemudian oke. Kemudian ini adalah X1. Lalu di sini adalah Y1. Saya coba tarik. Nah, ini Y1. Oke. Nah, setelah itu kita akan buat menentukan jarak titik O ke P. Berarti jarak titik O ke titik P. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita melihat dulu garis-garis yang kita butuhkan untuk menentukan jarak dari sini ke sini. Nah, apa saja garis yang kita perlukan? Berarti kita memerlukan OB, kemudian BP, OB, kemudian BP. Nah, ya kan? OB kemudian BP. Nah, sementara OB itu kita cari dengan menggunakan segitiga OAB. Dengan menggunakan segitiga OAB, maka kita peroleh dengan menggunakan segitiga OAB, maka ini kan siku-sikunya itu di A sini. Nah, kalau dari ilustrasi ini sekilas memang tidak tampak siku-siku, tapi kalau secara nyata dia itu siku-siku di sini. Yang garis miringnya itu adalah OB-nya. Jadi OAB kita akan menentukan, berarti dari segitiga OAB, maka kita bisa melihat panjang OB. Panjang OB itu OB kuadrat itu kan sama dengan panjang OA kuadrat ditambah OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, jadi OA kuadrat, coba lihat OA kuadrat itu apa? OA kuadrat itu adalah panjang X1 kurang 0 kuadrat ditambah AB kuadrat itu apa? AB kuadrat itu tentu panjang Y1 kurang 0 kuadrat, ya kan? Nah, jadi setelah itu berarti dapatlah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian ada jarak, nah berarti OB kuadrat sudah kita tahu. Kemudian ada jarak OP kuadrat. OP kuadrat sama dengan BP kuadrat, ya. Nah, kemudian kita akan menentukan OP kuadrat. OP kuadrat itu kita akan melihat segitiga OBP. Nah, segitiga OBP berarti di sini adalah OP kuadrat itu sama dengan OB kuadrat ditambah BP kuadrat. Jadi OB kuadrat tadi kan kita sudah dapat X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, kemudian ditambah BP kuadrat kan adalah set 1 ya. Nah, set 1 dikurang 0 ya. Berarti di sini set 1 kurang 0 kuadrat
dapatlah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Nah, jadi OP ini bisa dicari dengan akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan jarak untuk menentukan jarak suatu titik dari titik O ke titik P misalnya. Jadi ini rumusnya. Nah, kemudian bagaimana jika kita akan menentukan jarak dua titik? Jarak dua titik misalnya ada titik P dan titik Q. Ada titik P dan titik Q berarti, nah misalkan seperti ini gambarnya. Jadi ada titik P, kemudian ada titik Q. Kita mau cari jarak titik P ke titik Q. Nah, caranya adalah berarti jarak P ke Q. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita melihat dulu garis yang kita butuhkan. Garis yang kita butuhkan berarti kita lihat untuk menentukan titik P ke Q berarti kita butuh nanti PD, garis yang ini. Kemudian kita butuh DQ, garis yang ini. Nah, cara menentukan garis yang PD dan DQ adalah dengan melihat yang ini. AC, ya kan? Nah, adalah melihat dengan yang AC. Nah, maka AC itu kita bisa cari dengan melihat segitiga ABC. Berarti lihat segitiga ABC. Nah, dia itu siku-siku di B. Jadi siku-siku di sini. Ketika siku-siku di B, maka jarak AC kuadrat sama dengan AB panjang AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini sama dengan, coba lihat, AB itu kan adalah X2 kurang X1. Berarti X2 kurang X1 kuadrat. Kemudian ditambah BC adalah Y2 kurang Y1. Nah, ini agak ilustrasinya agak melebar keluar. Harusnya ini ini BC. Nah, harusnya ini agak ke dalam-dalam sedikit. Kemudian ini Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, diperolehlah panjang AC. Panjang AC ini bisa diakarkan, berarti X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Akar. Kemudian panjang AC kan itu sama dengan panjang PD. Berarti kita sudah peroleh panjang AC itu kan sama dengan panjang PD. Jadi untuk PD kita sudah peroleh nilainya berapa. Cara mencarinya seperti apa? Kemudian untuk DQ, PDQ, perhatikan segitiga PDQ. Nah, pada segitiga PDQ itu siku-siku di D. Jadi dia siku-siku di sini. Nah, lalu untuk PQ kuadrat itu panjang PQ kuadrat dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan PD kuadrat ditambah DQ kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi untuk PD itu kan tadi rumusnya kita sudah peroleh, berarti X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah DQ kan adalah DQ itu merupakan panjang dari ini. Nah, ya kan, Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, diperolehlah panjang PQ sama dengan akar
X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, jadi ini panjang untuk PQ. Nah, jadi adik-adik bisa melihat di modul ada contohnya, ada contoh aplikasinya. Bisa dilihat di situ, misalnya ada suatu titik P 1, min 2 dan 3, kemudian Q 5, 5, 7, maka akan dicari jarak antar titik tersebut. Nah, bisa dilihat contohnya di modul. Nah, saya sudah upload modulnya di Google Classroom. Adik-adik bisa lihat beserta dengan PPT ini. Nah, kemudian terakhir untuk lebih memahami materi, maka adik-adik diharapkan secara mandiri mengerjakan tugas 1. Tugas 1 itu adalah menentukan letak titik di oktan berapa. Jadi ada titik A, B, dan C. Kemudian yang kedua adalah menentukan jarak antara titik P dan titik Q, di mana titik P itu 1, min 2, dan min 4. Kemudian titik Q adalah 3, 4, dan min 2. Nah, yang terakhir adalah adik-adik mahasiswa diharapkan untuk mencari rumus persamaan bola dan sifat-sifatnya. Jadi tugas ini merupakan tugas individu yang diupload di Google Classroom, kemudian harap dikumpulkan sebelum pertemuan ketiga. Ya, jadi di situ ada jadwalnya, harap dikumpulkan tepat waktu. Dan terima kasih. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan lampirkan di kolom komentar.